Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menerangkan mengenai menentukan struktur teks inspiratif. Tapi sebelumnya, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa, karena kita masih dalam pandemi, tetap menerapkan kebiasaan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak hebat Indonesia, kita akan mulai dengan tujuan yang akan dicapai untuk menentukan struktur teks inspiratif, yaitu agar siswa dapat menentukan struktur teks inspiratif yang dibaca atau didengar. Adapun cerita inspiratif yaitu cerita yang menjadi inspirasi bagi orang lain dan dapat menimbulkan keteladanan untuk banyak orang, agar orang lain dapat membuat banyak kebaikan di lingkungannya masing-masing. Berbuat baik adalah tugas manusia di dunia ini. Baiklah, untuk menentukan struktur inspiratif, kita mulai dengan struktur yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah menerangkan atau bagian yang menjelaskan tentang tokoh, latar atau tokoh utama. Bisa juga di situ dijelaskan bagaimana latar tempat, latar waktu, atau latar suasana dari sebuah cerita. Yang kedua, struktur teks inspiratif adalah bagian pemunculan atau perumitan masalah. Jadi bagaimana di situ dijelaskan peristiwa-peristiwa baik yang rumit atau yang menuju konflik yang dilalui oleh tokoh utama. Kemudian yang ketiga, struktur inspiratif adalah menjelaskan bagaimana komplikasi. Di situ dijelaskan di bagian komplikasi. Nah, di struktur bagian yang ketiga yaitu komplikasi, yaitu berisi masalah yang dialami oleh tokoh utama yang mencapai puncaknya. Biasanya di situ tokoh utama akan mengalami konflik batin atau bertentangan dengan tokoh lainnya. Kemudian yang keempat, masuk ke struktur resolusi. Di situ menceritakan bagaimana masalah mulai selesai atau menuju ke penyelesaian masalah. Dan struktur yang terakhir pada teks jenis inspirasi adalah koda. Koda menjelaskan atau bagian paragraf yang merupakan bagian akhir cerita. Biasanya berupa ulasan atau berupa hikmah dari peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, anak-anak, untuk memahami struktur teks inspiratif ini, kamu bisa membaca satu teks inspiratif di buku teks bahasa Indonesia kita, di buku materi bahasa Indonesia. Di situ ada teks yang harus kalian baca. Nah, anak-anak, untuk memahami struktur teks inspirasi tersebut, kalian bisa baca teks yang berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi yang ada di buku materi bahasa Indonesia kelas 9 halaman 156 sampai 157. Baiklah anak-anak, setelah selesai membaca teks inspirasi berjudul Kentang, Telur, dan Biji Kopi yang diambil dari buku materi bahasa Indonesia kelas 9, kalian bisa menganalisa struktur teksnya, kemudian tuliskan bagian-bagian strukturnya yang terdiri dari orientasi, perumitan masalah, komplikasi, resolusi, dan kodanya.
Hasil jawaban kalian silahkan tulis di buku catatan, kemudian foto dan kirimkan ke WhatsApp ibu yang sudah kalian ketahui dengan menyertakan emot unjuk tangan sebagai absen. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.